Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairani. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris BP 19 dengan NIM 1901816. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep administrasi pendidikan. Secara definisi, administrasi adalah suatu proses pengelolaan sumber daya 7M plus 1I, yang dimana 7M itu adalah man, money, method, machine, marketing, material, and minutes. Dan untuk yang I-nya yaitu informasi. Setiap 7M tambah 1I ini dilaksanakan, tujuannya adalah agar segala sumber daya tersebut dapat menjadi efektif penggunaannya dan efisien pemanfaatannya, sehingga memudahkan pimpinan dan para administrator untuk mencapai tujuan. Dan itu merupakan definisi dari administrasi secara umum. Secara bahasa, administrasi itu yaitu suatu pelayanan, memberikan pelayanan yang prima atau tertinggi untuk kepuasan para customer. Dan selanjutnya, persamaan dan perbedaan dari administrasi dan manajemen. Mungkin untuk orang yang baru mengenal apa itu administrasi, apa itu manajemen, mungkin mereka berpikir bahwa administrasi dan manajemen ini sama, tetapi sebenarnya sangatlah berbeda. Administrasi dalam konteks pendidikan sangat beda sebenarnya dengan manajemen dalam konteks pendidikan. Yang mana administrasi pendidikan itu lebih ke bagian pencatatan yang biasanya digunakan oleh lembaga-lembaga yang mengutamakan kepentingan sosial. Sedangkan manajemen digunakan pada lembaga swasta yang lebih mengutamakan komersial. Jadi administrasi ini berorientasi kepada non-profit atau tidak mencari keuntungan, sedangkan manajemen orientasinya adalah profit atau mencari keuntungan. Seseorang administrasi dapat disebut sebagai administrator, sedangkan seorang manajemen dapat dikatakan manajer atau dapat disebut bos, sedangkan administrator dapat disebut juga sebagai leader atau pimpinan di suatu perusahaan. Tentu bos dan pimpinan ini memiliki perbedaan. Seperti bos itu lebih mengarah ke memerintah bawahannya dan ingin berkuasa. Sedangkan pimpinan, ia memiliki rasa membimbing, bertanggung jawab, dan dia melatih serta menciptakan. Dan selanjutnya, tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama, terwujudnya proses belajar mengajar. Kedua, peserta didik dituntut aktif untuk mengembangkan dirinya. Dan yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial atau mengelola. Keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, seperti yang ada di pengertian atau definisi dari administrasi tadi. Dan selanjutnya, teratasi masalah mutu dari suatu pendidikan. Selanjutnya, untuk perencanaan pendidikan yang merata dan meningkatkan citra positif dalam bidang pendidikan.
Jadi itulah tujuan dan manfaat dari administrasi pendidikan. Ada 7 poin. Selanjutnya, profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan keahlian menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Keahlian itu didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Contohnya seperti kita sebagai mahasiswa yang melakukan suatu pendidikan untuk mendapatkan S1. Itu cukup memerlukan waktu lama, seperti 3,5 tahun atau 4 tahun, dan 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 profesi itu maksudnya semua pekerjaan itu tidak dapat disebut sebagai profesi. Ada tolak ukur jika pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi. Yang profesi itu contohnya sebagai guru, dokter, itu adalah profesi. Uh, uh, Tukang ojek itu bukan profesi namanya, karena profesi itu didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang cukup lama. Jadi profesi itu ada proses dan syaratnya. Selanjutnya ciri-ciri dari profesi. Ciri-ciri dari profesi yang pertama adalah memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat. Yang kedua, menuntut keterampilan melalui proses pendidikan yang cukup lama. Ketiga, didukung disiplin ilmu yang tertentu. Keempat, adanya kode etik yang dijadikan suatu pedoman. Dan yang kelima, sebagai konsekuen dari prestasi yang telah diraih dan mendapatkan penghasilan dari prestasinya itu secara material. Jadi sekarang kita dapat tahu profesi itu apa dan seperti apa ciri-cirinya, dan pekerjaan seperti apa yang disebut sebagai profesi. Ternyata tidak semua pekerjaan itu dapat dikatakan sebagai profesi. Untuk pembahasan yang terakhir, ada beberapa istilah yang muncul pada konsep profesi ini. Yang pertama yaitu profesional. Profesional memiliki dua makna. Yang pertama mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi, dan yang kedua pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya tersebut. Dan yang kedua yaitu profesionalisme, yaitu sebutan yang mengacu kepada sikap mental dan bentuk komitmen pada para anggota suatu profesi tersebut. Dan yang terakhir yaitu profesionalitas. Profesionalitas ini adalah sebutan terhadap kualitas sikap pada para anggota suatu profesi tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan dari saya tentang konsep administrasi pendidikan. Sekian, terima kasih.